wabarakatuh. Saya Ren Ardiansyah, NPM 06951 akan menjelaskan soal praktikum modul 5 dan 6. Ya, kali ini terdapat jelaskan maksud dari proses gambar di bawah ini, yang dimana ini terdapat multithreading, yakni program multithreading yang dimana dia itu terdapat proses di dalam multithread tersebut. Ya, multithread ini, ya kan, ini proses ya. Terdapat dua thread yang berjalan dalam satu waktu, namun secara bergantian. Ini utas pertama thread 1, inisialisasi berhenti, terus thread kedua, setelah itu thread kedua selesai ke thread satu lagi. Oke. Setelah itu terdapat buatlah program single threading yang menggunakan bahasa pemrograman Java yang jelaskan alur yang kalian buat, gunakan interface untuk membuatnya. Oke, saya ke program Java menggunakan NetBeans. Oke. Untuk soal nomor 2 yang dimana saya ini menggunakan import Java Util Scanner untuk inputan karakter maupun teks di dalam Java. Setelah itu terdapat kan ini tadi kan disuruhnya kan interface. Nah, interface ya tinggal mengimplement runnable, yakni Javalang dari library Java tersebut, seperti itu. Namun nanti harus nge-overriding, menurunkan sifat dari runnable tersebut ke void main ini. Oke. Yang dimana dapat public void main string args ini untuk main, dapat objek thread. Objek dari public class ini dijadikan objek thread modul seperti ini. Terus terdapat thread. Objek thread ini digunakan untuk membuat thread yang dimana terdapat objek yang sudah kelas tadi ini dimasukkan ke sini. Setelah itu thread start. Sebelum ke main ini terlebih dahulu, yakni kita lihat di overriding. Overridingnya ini diturunkan dari sifat ini. Nanti bisa run ini harus melalui public void run terlebih dahulu. Yang dimana scanner in new system scanner ini untuk scanner Java Util Scanner dari scanner tersebut. Setelah itu final in jumlah. Ini jumlah ini saya tetapkan menjadi final. Kenapa? Karena akan bertipe konstanta dan tidak bisa diubah. Seperti itu. Terdapat shout atau sistem operand untuk masukkan jumlah. Ini variabel jumlah tadi yang sudah saya buat. Penginputan yang ada di sini karena next in, karena variabel jumlah memiliki tipe data integer. Terus terdapat exception handling. Exception handling tersebut digunakan apabila terdapat kesalahan di dalam program tersebut akan masuk ke catch. Ada exception bertipe 2, exception E yang global bisa digunakan, dan interrupted atau interrupt digunakan untuk thread. Biasanya digunakan untuk thread. Nah, program ini dicek dulu. Apabila ada terjadi kesalahan, maka print stack trace. Kesalahan tersebut terprint atau outputkan di mana letak kesalahannya, namun program tetap berjalan. Bila tidak ada kesalahan, maka akan menuju ke try. Program mencoba menjalankan perulangan for in ini yang berisi integer i sama dengan 1. Jika i tersebut sama dengan jumlah yang diinputkan, maka i akan dideklarasikan. Maka i akan dideklarasikan dengan sistem operand nomor plus i, yang dimana plus ini mengambil dari integer i di atas. Ya, ini ada thread sleep digunakan untuk program akan berhenti sejenak selama 2 detik. Kalau 1000 berarti 1 detik, 3 berarti 3 detik, 3000 berarti 3 detik.
Saya menjalankan programnya. Oke. Sebentar. Masukkan jumlah. Ini misalkan jumlahnya 5. Ya, kan nomor 1 setelah selesai 2, 3, 4 dan 5. Maka program akan menyelesaikan tugasnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 3 adalah program multithreading yang menggunakan bahasa pemrograman Java dan jelaskan alur program yang telah kalian buat. Gunakan kelas thread untuk membuatnya. Program yang dibuat tidak boleh sama dengan praktikan lain. Oke, ini dimana nomor 3 ini saya menggunakan multithreading. Yang saya tahu, multithreading itu digunakan di 2 kelas dan 2 objek yang berbeda. Itu multithreading biasanya menggunakan start seperti itu. Yang dimana ini untuk package yang pertama, thread sampel pertama ya. Thread sampel pertama ini saya mendeklarasikan extend thread ini, extend thread yang dibuat seperti itu. Terus pivot string name, karakter name-nya itu. Terus ada konstruktor ini ada parameter ini mengambil dari string name di atas, dari variabel bertipe data string di atas. Terus kembali ke this name, kembali ke sini. Setelah itu dapat public void run, dimana ini sama dengan yang tadi, menggunakan exception juga. Bila salah, program akan mencetak kesalahannya dan memberikan link pada baris berapa kesalahan tersebut dalam program tersebut. Setelah itu, bila tidak ada salahnya, dia akan mencoba menjalankan perintah for ini adalah i. Jika i sama dengan 1, maka i akan mencetak 10 baris. I kurang dari sama dengan 10, berarti 1 sampai 10. I akan dideklarasikan. Pendeklarasiannya menggunakan sistem out println th thread berapa plus this name, nama tersebut. Terus cetak baris thread i plus i sama mengambil nilai i yang ada di atas. Setelah itu sistem out print proc this name thread selesai. Seperti sistem out print dan terdapat this sleep ini digunakan untuk sama mencetak menjeda waktu selama 2 detik. Oke, saya run programnya. Tunggu selesai. Thread 1, nah ini thread 2. Seperti itu. Oke, setelah itu sebentar. Soal lagi adalah penjadwalan service Windows yang aktif pada saat user login pada pukul 1 dan mati pada pukul 06.00. Kita masuk ke Windows R terlebih dahulu. Masuk ke service MSC. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, saya akan membuat ke Windows properties terlebih dahulu. Nah, setelah itu masuk ke
masuk seperti yang ada dalam modul. Task scheduler. Oh, sebelum masuk ke task scheduler, kita membuat dulu ya notepad. Jangan ke task scheduler dulu, terus net start user, terus new sepas dulu lah di dokumen file start dot oke seperti ini. Setelah itu kita buat lagi net stop user. Stop. Oke seperti ini. Setelah itu kita ke task scheduler tadi. Di dalam sini kita buat create task baru ya. Start misal triggernya start kan di soal tadi mulai sebentar, program masih loading. Masih not responding ya. Nah, jam 6. Oke, terus kita di sini. Oh ya, actionnya kita arahkan action ke file yang start tadi, dokumen start open. Oke. Nah, maka dia tercetak. Nah, ini start jam 6 ya, pukul 6. Harusnya dia pukul 6 akan men-start. Nah, kita buat lagi untuk yang versi stop ya. Stop sama seperti tadi, ke trigger terlebih dahulu. Sebentar. Terus jam berapa tadi ya? Oh, kebalik. Startnya jam 1, ini jam 6. Sebentar. Startnya saya buat dulu. Trigger 01. Oke. Dia tadi kan, terus create tasknya lagi yang kedua, stop trigger ke 06 sebentar 00 titik 0. Nah seperti ini. Oke, terus kita ke actionnya, masukkan action stop tadi, while action stop. Nah ini dan terus maka dia akan saat pukul 1 pagi nanti, setelah itu dia akan stop
pukul 6. Oke, seperti ini ya. Oke, sekian video dari saya. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.